Pria itu menekan tombol start. Hitung mundur 50 hari telah resmi dimulai. Hanya 2 orang yang bisa tinggal di ruangan ini selama 50 hari. Mereka akan menerima hadiah sebesar 5 juta dolar AS. Pikirkan bagaimana setelah 50 hari Anda bisa hidup tanpa rasa khawatir. Pasangan itu tiba-tiba merasa seolah merekalah yang terpilih. Melompat gembira, tapi mereka tidak tahu betapa menyenangkannya saat ini. Maka akan lebih tragis lagi nantinya. Ruangan putih bersih, tidak ada televisi atau peralatan hiburan apapun. Hanya ada 1 sofa dan 1 tempat tidur. Terdapat juga 1 toilet. Mengenai pakaian yang Anda kenakan, Anda tidak perlu khawatir. Pihak penyelenggara akan menyediakannya secara gratis. Kondisi secara keseluruhan masih cukup baik. Pasangan muda itu penuh percaya diri. Dengan penuh semangat mendiskusikan kehidupan setelah menerima penghargaan. Mereka menginginkan uang untuk menghasilkan uang, keuntungan untuk menghasilkan keuntungan. Bepergian keliling dunia, berdonasi untuk amal. Kedengarannya tidak buruk, tapi baru saja pindah dan mendiskusikan ini. Bukankah ini terlalu dini? Kemudian, tantangannya telah tiba. Sistem secara otomatis membawakan makan malam. Adalah sekotak larutan nutrisi tanpa rasa. Mickey dengan penuh semangat menyesapnya. Hasilnya adalah kekecewaan dan sumpah serapah yang luar biasa. Kate buru-buru menghibur. Mungkin sarapan akan lebih baik. Oke. Setelah 1 malam menunggu, Kate bangun pagi-pagi jam 7 pagi. Merias wajah dan menantikan sarapan. Tanpa diduga, itu masih berupa larutan nutrisi. Anda tidak perlu mengatakannya. Hari-hari berikutnya, ini makanan mereka. Mickey mulai bimbang. Dia menatap penghitung waktu mundur dengan penuh perhatian. Berharap waktu berlalu dengan cepat. Tapi itu sudah kurang dari 2 hari. Kate menghiburnya untuk berhenti melihat jam. Ini hanya membuat kita merasa waktu berjalan lebih lambat. Dia berharap Mickey memperhatikan bonusnya. Oke. Dan begitu saja, 1 hari lagi berlalu. Hari kedua mereka mulai mengalokasikan waktu. Bangun setiap pagi jam 7. Cuci muka, gosok gigi, sarapan. Di pagi hari, luangkan waktu untuk melakukan hobi pribadi. Kate suka naik perahu. Mickey suka jogging. Di sore hari, adakan permainan kelompok. Seperti bermain petak umpet, bermain petak umpet. Tapi ini juga bukan rencana jangka panjang. Setelah 27 hari, 2 orang tanpa janji merasa tertekan. Sekarang, Mickey menemukan teman baru. Adalah kumbang yang sekarat. Dia sangat terkejut. Saya pikir saya akhirnya tidak bosan lagi. Dia takut kumbang-kumbang itu akan mati kelaparan. Buru-buru membawakan makanannya. Tanpa diduga, sistem memperingatkan saya. Makanan hanya untuk peserta. Tidak boleh dibagikan kepada pihak luar. Itu berlebihan. Bahkan serangga kecil pun tetaplah makhluk hidup. Dia segera merasa kasihan, mencoba membuka pintu untuk melepaskannya. Kate melihat situasinya tidak baik. Dengan cepat mengingatkan Mickey untuk tidak membuka pintu. Karena buka saja pintunya, artinya, Anda tersingkir. Saat itu Kate mampu bertahan 50 hari. Bonusnya juga akan dikurangi menjadi 1 juta. Jadi saya kehilangan 4 juta untuk 1 serangga. Jelas bodoh. Mickey sangat tidak senang setelah mendengar ini. Langsung mengutuk, mengkritik Kate karena tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kate langsung marah. Tadi sangka Mickey akan memunggunginya karena seekor serangga. Aku ingin sendirian untuk menenangkan diri. Tanpa diduga, saya tidak sengaja menginjak seekor serangga. Ini sangat membingungkan saat ini. Dia segera meminta maaf kepada Mickey. Tapi di mata Mickey, dia disengaja. Jadi kalian berdua, aku tidak peduli padamu. Aku tidak memperhatikanmu. Mode perang dingin dimulai. Sambil bosan, Mickey ingat ada 2 peluang. Kegiatan rekreasi dapat dibeli. Jadi dia memutuskan untuk membeli. Setelah itu, saya punya krayon hijau. Terutama hijau. Kate sangat bingung. Suami saya menghabiskan 100.000 dolar Amerika Serikat untuk membeli pena lilin. Dan itu habis dalam waktu kurang dari setengah hari. Karena aku tidak membiarkan suamiku melakukan hal bodoh. Kate hanya bisa mengakui kesalahannya. Dan berdamai dengan Mickey. Tentu saja ini bukan hasil yang diinginkan pihak penyelenggara. Maka keesokan harinya terjadilah pemandangan yang mengerikan.
Tiba-tiba sebuah pistol muncul di kamar mandi. Saya tidak menyangka penyelenggaranya begitu jahat. Dia buru-buru menelepon Mickey, suruh Mickey membuang pistolnya ke mesin cuci. Tiba-tiba memicu peringatan itu. Mesin cuci hanya digunakan untuk mencuci pakaian. Itu berlebihan. Tidak mungkin mereka membuangnya begitu saja ke bawah tempat tidur. Mereka kemudian saling menghibur. Jangan biarkan penyelenggara mempengaruhi perasaan mereka. Siapa sangka ada hal yang lebih mengerikan di baliknya. Malam itu, pihak penyelenggara mengirimkan seorang gadis cantik. Yang aneh adalah gadis itu tidak mengenakan apapun. Mickey melihat mulutnya terbuka karena terkejut. Melihat itu, KT pun menunjukkan ekspresi tidak percaya. Melihat bahwa KT akan marah, Mickey dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak mengenalnya. KT berusaha menekan amarahnya, mengatakan dia tidak mengenalnya. Menurut Anda, apa yang dilakukan orang-orang? Segera berikan pakaian kepada orang-orang untuk dipakai. Mickey baru saja sadar, memberikan pakaiannya kepada gadis itu. Ini sangat canggung. Satu laki-laki dan dua perempuan berbagi satu kamar. Bagaimana kita harus hidup bersama? Gadis yang terbuka dan murah hati. Baru saja mengajak Mickey berdansa. Baru saja memuji gambar Mickey. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengucapkan beberapa patah kata lagi padanya. KT benar-benar tidak bisa melihat lagi. Panggil Mickey. Tanya Mickey apa yang harus dia lakukan. Mickey tergagap, mengatakan dia tidak akan terpengaruh olehnya. Namun tak disangka tantangannya datang sesuai ekspektasi. Saatnya tidur. Bagaimana aku bisa tidur jika aku hanya punya satu tempat tidur? Mickey sekali lagi menunjukkan belas kasihan. Bilang aku bisa tidur di lantai. Biarkan kedua wanita itu tidur di ranjang. Simone mendengarnya, buru-buru mengatakan lantainya terlalu dingin. Dia mungkin tidak tidur, mungkin dia akan berangkat besok. KT langsung marah. Apakah suamiku membutuhkan perhatianmu? Jadi suruh Mickey tidur di kasur juga. Dia tidur di tengah. Akhirnya membalikkan keadaan. Keesokan harinya KT terkejut saat mengetahuinya. Simone telah menghilang. Hanya pakaian terlipat yang tersisa di meja samping tempat tidur. Sangat baik. Sepertinya Simone sudah pergi. Tapi dia terlalu banyak berpikir. Ternyata Simone masih di kamar mandi. Tidak ada lagi yang perlu dikatakan. Dia mencoba menekan amarahnya, mencoba menerima Simone. Siapa sangka itu hanya sekedar jalan-jalan ke kamar mandi. Mickey dan Simone saling mengenal. Dia langsung marah, juga ingin mendaftar untuk kegiatan hiburan. Hasilnya sesuai keinginannya, sistem mengirimkan 3 pil halusinogen. Tepat pada waktunya untuk menantang Mickey. Setelah menelan pil, dengan sangat cepat mereka mengalami halusinasi satu demi satu. Beruntung tidak terjadi kecelakaan. Sejak saat itu, dia tidak lagi waspada terhadap Simone. Bahkan berteman dengan Simone. Tapi suatu hari aku terbangun. Dia menemukan dia sendirian di tempat tidur. Kemana perginya suami dan Simone? Dia segera bangun untuk memeriksa. Hasilnya terungkap kedua orang itu sedang berpegangan tangan. Bersembunyi di sudut dan berbicara. Ini sangat memalukan saat ini. Mickey buru-buru menjelaskan bahwa mereka hanya berbicara. KT tidak mempercayainya ribuan kali. Percakapan seperti apa yang mengharuskan berpegangan tangan? Maka kedua orang itu bertengkar. Sampai keesokan paginya, KT mengetahui bahwa Simone benar-benar pergi. Baru saja menurunkan kewaspadaanku. Tapi saya tidak pernah tahu kalau Simone bukanlah orang baik. Dia bermain sendiri. Simone meninggalkan pesan di dinding. Terima kasih atas penghiburan mendalam dari Mickey. KT sangat marah, langsung mengkritik Mickey karena telah menyakitinya. Mickey sangat pintar, segera menyadari Simone sedang mempermainkannya. Tapi KT tidak mempercayainya. Siapa yang akan menggunakan kehormatannya untuk membuat lelucon seperti itu? Dia dengan marah mendorong Mickey. Tanpa diduga, saya menabrak sudut tembok. Apa yang harus saya lakukan sekarang? Harus tahu bahwa ruangan tersebut tidak memberikan tunjangan kesehatan. KT dengan cepat mengambil handuk. Beritahu Mickey untuk mencoba bertahan. Tapi Mickey takut mati. Saya ingin keluar dan mencari dokter. Ini tidak mungkin. KT segera menyarankan untuk berhenti. Katakan pada Mickey untuk tidak melakukan hal bodoh. Jika Anda hanya berusaha bertahan, Anda bisa mendapatkan 5 juta dolar. Mickey terdengar semakin ekstrim. Dia tiba-tiba merasa bahwa KT hanya peduli pada uang. Tidak peduli dengan hidup dan matimu. Jadi dia memutuskan untuk keluar dari permainan. Melihat Mickey semakin dekat ke saklar, KT menjadi semakin gelisah.
Pada akhirnya dia hanya bisa mengambil pistolnya, mengancam Mickey untuk memilih dengan bijak. Tapi tak disangka hal itu justru kontraproduktif. Mickey berbalik dan mengaktifkan saklar, lalu pergi dengan tenang. Melihat itu, Kate langsung ambruk ke tanah. Hanya karena kesalahpahaman kecil, $4 jutanya hilang. Dia tidak mau sekaligus kesal. Saya masih tidak mengerti di mana kesalahan saya.